Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kami dari Fakultas Kedokteran Gigi USU ingin menampilkan sebuah video pembelajaran terkait salah satu tahap dalam pembuatan gigi tiruan lengkap, yaitu penanaman model pada artikulator. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memudahkan para mahasiswa dan teman sejawat sekalian untuk memahami bagaimana penanaman model pada artikulator. Besar harapan kami, semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Penanaman pada artikulator tanpa menggunakan meja bidang oklusal. Artikulator merupakan suatu alat mekanikal yang mewakili sendi temporomandibular dan rahang sebagai tempat melekatkan basis rahang atas dan rahang bawah dengan menstimulasikan pergerakan rahang. Tujuan penanaman di artikulator adalah untuk memegang basis rahang atas dan rahang bawah dengan hubungan rahang yang telah ditentukan, menstimulasikan pergerakan rahang, dan mendapatkan border movement dari gigi sesuai dengan pergerakan di dalam mulut. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, artikulator, kemudian basis oklusarim yang sudah difiksasi, vaselin, karet, plastisin, rubber ball dan spatula, serta gips. Vaselin diaplikasikan pada lengan artikulator. Karet dipasangkan pada artikulator untuk melihat posisi oklusarim tepat pada posisinya. Basis dan oklusarim ditahan dengan plastisin pada lengan bawah artikulator. Basis dan oklusarim yang sudah difiksasi diletakkan di atas plastisin dan disesuaikan posisinya. Dataran oklusal harus sejajar dengan karet pada artikulator. Pin insisal diarahkan ke titik perpotongan median line dan incisal line pada oklusarim rahang atas dan rahang bawah. Gips diaduk untuk rahang atas, lengan atas artikulator dalam posisi dikatupkan. Gips dirapikan dan tunggu sampai mengeras. Lengan bawah artikulator dibalikkan untuk memasang basis dan oklusarim rahang bawah. Gips diaduk untuk rahang bawah. Gips dirapikan dan tunggu mengeras. Evaluasi penanaman pada artikulator tanpa menggunakan meja bidang oklusal. Yang pertama, pin insisal harus menyentuh median line. Kemudian, median line pada artikulator sejajar dengan median line pada basis dan oklusal rim. Pin vertikal harus menyentuh meja panduan insisal dan dataran oklusal harus sejajar dengan karet pada artikulator.
Pertama, persiapan alat dan bahan yang terdiri dari artikulator, basis dan oklusarim yang sudah difiksasi, vaselin, karet, plastisin, rubber ball dan spatula, lalu gips. Selanjutnya, aplikasikan vaselin pada lengan artikulator dan pada model kerja rahang atas dan rahang bawah. Pasangkan meja artikulator pada artikulator. Letakkan model kerja di meja artikulator dengan posisi garis tengah model kerja rahang atas berhimpit dengan garis tengah meja artikulator dan garis tengah artikulator. Kemudian, pin insisal vertikal menyentuh titik perpotongan garis midline oklusarim rahang atas. Kemudian, aduk gips untuk rahang atas. Lengan atas artikulator dalam posisi dikatupkan. Langkah selanjutnya, setelah gips telah mengeras, balikkan lengan bawah artikulator untuk memasang basis dan oklusarim rahang bawah. Selanjutnya, aduk gips untuk rahang bawah, lalu letakkan gips ke basis rahang bawah, kemudian rapikan gips dan tunggu mengeras. Setelah gips sudah mengeras, kita lakukan evaluasi pada model kerja kita. Yang kita periksa pertama, pin insisal menyentuh median line. Yang kedua, median line pada artikulator sejajar dengan median line pada basis dan oklusarim. Kemudian ketiga, pin vertikal menyentuh meja panduan insisal. Demikianlah video pembelajaran terkait dengan pembuka penanaman model pada artikulator. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam pembuatan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aryani, salah seorang staf pengajar pada Departemen Prostudensia FKG USU. Saya dan mahasiswa bimbingan saya mencoba mendokumentasikan salah satu prosedur pembuatan gigi berwarna. Pada kali ini kami mencoba mendokumentasikan cara penyusunan anasir gigi tiruan. Adapun tujuan dari dokumentasi ini adalah sebagai video pembelajaran untuk memudahkan memahami prosedur penyusunan anasir gigi tiruan pada tahap pembuatan gigi tiruan. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Sebelum menyusun anasir gigi tiruan, siapkan oklusarim yang sudah ditanam di artikulator. Lalu siapkan anasir gigi tiruan. Dalam memilih anasir gigi tiruan, perhatikan warna, ukuran, dan juga bentuk anasir yang disesuaikan dengan penampilan fisik pasien. Selanjutnya, penyusunan gigi. Penyusunan gigi bisa dimulai pada regio anterior rahang atas maupun rahang bawah, dilanjutkan pada regio posterior rahang bawah, dan diakhiri oleh regio posterior rahang atas. Pertama-tama adalah penyusunan incisipus centralis rahang atas. Posisikan anasir di atas linggir alveolaris, di mana panjang aksis gigi sedikit divergen pada sisi midline. Lalu, fiksasi anasir gigi dengan menggunakan wax. Selanjutnya adalah penyusunan incisipus lateralis rahang atas. Posisikan gigi di sebelah incisipus centralis rahang atas, dengan bagian cervical sedikit tertekan ke palatal. Lalu, tepi insisal simetris dengan incisipus centralis dan occlusal rim. Selanjutnya adalah gigi caninus rahang atas. Setengah anterior tepi insisal caninus simetris dengan incisipus 1 dan incisipus 2. Susun melengkung mengikuti kontur labial occlusal rim, di mana cervical gigi harus menonjol dan miring ke distal. Lalu, ujung insisal 0,5 mm melewati occlusal rim seperti gigi incisipus 1. Lalu, gigi incisipus centralis rahang bawah. Gigi disusun pada midline dan sedikit miring ke labial, dengan tepi insisal setinggi occlusal rim rahang atas untuk mendapatkan vertical overlap yang minimal.
Buat overjet sebesar 1-2 mm antara gigi bawah dan atas. Selanjutnya adalah gigi incisivus lateralis rahang bawah. Gigi diposisikan di sebelah I1 rahang bawah dengan aksis sejajar linggir sisa. Tapi insisal dibuat setinggi dengan oklusarim dan lanjutkan overjet sebesar 1-2 mm. Kemudian adalah gigi caninus rahang bawah. Setengah dari tepi insisal caninus dibuat simetris dengan I1 dan I2 rahang bawah. Lalu posisikan ujung insisal caninus setinggi dengan I1 dan I2 rahang bawah, dan cervical gigi dibuat sedikit menonjol dan miring ke arah distal. Selanjutnya adalah pasang percobaan gigi anterior yang telah disusun. Hal ini bertujuan untuk melihat, menerima, dan memodifikasi tampilan dan susunan gigi anterior oleh dokter gigi maupun pasien yang apabila ada alasan seperti perubahan warna, ukuran, bentuk maupun posisi anasir gigi anterior, maka perbaikan akan lebih mudah dilakukan sebelum gigi posterior disusun. Selanjutnya adalah penyusunan anasir gigi posterior menggunakan konsep oklusi seimbang bilateral. Dengan menggunakan gigi anatomis, kita susun pada rahang bawah terlebih dahulu. Susun gigi P1 dan P2 tepat di atas linggir, dengan tinggi setinggi caninus dan 1-2 mm di bawah retromolar pad. Lalu, apabila susunan gigi sudah baik, kita lanjutkan dengan menyusun P1 rahang atas, lalu dilanjutkan dengan menyusun gigi posterior pada rahang bawah. Terakhir, susun gigi rahang atas pada ruang yang ada untuk mendapatkan artikulasi yang rapat. Saat wax masih lunak, tutup artikulator untuk mendorong gigi ke vertikal dimensi yang tepat. Lalu, sesuaikan posisi bukal palatal gigi ke posisi yang tepat. Kemudian, lakukan penyusunan gigi pada sisi lainnya dan lakukan evaluasi penyusunan gigi anatomis pada oklusi seimbang di artikulator. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga informasi dan ilmu pada video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.